Shalom saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Perkenankanlah pada kesempatan ini saya membawakan sebuah renungan dengan judul Bunda Maria, Ibu Kita. Siapakah Bunda Maria itu? Kejadian 3:15 menyampaikan, Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Di sini maksudnya meremukkan tumit siapa? Itulah yang terjadi pada waktu Yesus disalib. Kakinya dipaku dan tumitnya remuk. Dengan demikian, Bunda Maria telah disiapkan Allah sejak awal, ketika manusia pertama, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Kitab Kejadian itu adalah di Alkitab yang paling awal. Jadi memang begitu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Tuhan telah menyiapkan suatu rencana penebusan. Bunda Maria bukan wanita sembarangan yang dipilih secara acak. Ada yang salah berpendapat. Pertama, Maria itu dipilih Tuhan sekedar untuk Yesus turun ke bumi. Perlu dilahirkan oleh seorang perempuan. Kemudian kedua, Maria seperti wanita lain yang memiliki dosa asal. Bila benar Maria memiliki dosa asal, bagaimana mungkin Allah bisa dikandung menyatu dalam rahim seorang wanita yang memiliki dosa? Jelas tidak mungkin. Jadi Maria harus tanpa noda, atau Maria dikandung tanpa noda. Ini adalah gelar yang dalam Gereja Katolik dikenal sebagai Maria Immaculata. Kita lihat ayat-ayatnya. Galatia 4 ayat 4 menyampaikan, tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Kemudian pada Lukas 1 ayat 28, ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, Salam, hai engkau yang dikarunia, Tuhan menyertai engkau. Kemudian pada Filipi 2 ayat 8, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dari mana Yesus mengambil kemanusiaannya? Yesus adalah Allah dan manusia. Dia dikandung oleh Maria, ibunya. Berarti dia mengambil tubuhnya itu dari tubuh Maria. Gennya, DNA-nya, semua diambil dari ibunya, dari Maria. Bunda Maria adalah ibu kita. Kita lihat pada Yohanes 19 ayat 26 sampai 27. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihnya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, Ibu, inilah anakmu. Kemudian katanya kepada muridnya, inilah ibumu. Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Murid itu adalah Yohanes, murid Yesus. Dalam hal ini Yohanes mewakili kita semua sebagai manusia. Berarti Bunda Maria adalah ibu kita. Tentang doa Salam Maria, banyak yang berkomentar bahwa itu adalah karangan dari Gereja Katolik. Kita lihat buktinya bahwa doa Salam Maria itu adalah sangat alkitabiah. Pertama, kalimat pertama adalah Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Kita lihat di Lukas 1 ayat 28. Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Kemudian kalimat yang kedua, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Kita lihat di Lukas 1 ayat 42. Diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Kemudian kalimat yang ketiga, Salam Maria Bunda Allah. Kita lihat di Lukas 1 ayat 43. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Ibu Tuhanku itu disampaikan oleh Elisabet. Jadi bukan dikarang oleh Gereja Katolik. Itu adalah muncul dari Alkitab. Kemudian kalimat yang keempat ya. Doakanlah kami yang berdosa ini
sekarang dan waktu kami mati. Kita lihat di Efesus 6 ayat 18, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Apakah doa rosario itu alkitabiah? Jawabannya iya, sangat alkitabiah. Doa rosario adalah doa Katolik yang paling lengkap. Di dalamnya ada syahadat para rasul, Bapa kami, Salam Maria, kemuliaan, kemudian peristiwa-peristiwa gembira, peristiwa sedih, peristiwa mulia, peristiwa terang, semuanya ada dalam doa rosario. Yang tidak boleh adalah doa yang bertele-tele. Bertele-tele artinya tidak ada artinya atau tidak mempunyai arti. Kita lihat di Matius 6 ayat 7. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Doa yang diulang-ulang bukan doa yang bertele-tele. Dalam Alkitab pun banyak doa-doa yang diulang-ulang, misalnya kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Kemudian juga haleluya, haleluya, ya, itu diulang-ulang tapi bukan bertele-tele. Jadi sekali lagi, bertele-tele itu kalau doa itu tidak ada artinya, bukan diulang-ulang. Berikutnya, sampai di sini renungan yang saya bawakan. Shalom saudara-saudaraku yang terkasih, semoga berkenan.